Eh, tapi saya mau mengaku dulu sebelum terlalu jauh. Sebetulnya saya menulis justru untuk menghindari berada di situasi seperti ini. Iya, saya lahir dan tumbuh sebagai anak kecil yang peragu, pemalu, saya penakut bahkan. Saya ingat sekali saya harus berkali-kali menangis karena harus melihat matanya orang atau bertemu orang. Sehingga saya tumbuh menjadi membenci manusia sebetulnya. Ya, saya sering mengatakan itu karena saya bahkan dengan ibu saya ngobrolnya pakai surat-suratan meskipun waktu SD dulu tinggal satu rumah. Saya harus sembunyi dari banyak orang dan itu membuat saya kemudian hidup menghabiskan masa kecil saya di kamar kakek saya. Beruntung kakek saya punya satu rak kecil yang kira-kira mungkin ada sekitar 200-an buku di situ. Dan saya ingat sekali sampai mungkin kelas 4 SD saya sudah menghabiskan semua buku yang ada di situ. Saya sebenarnya suka ngobrol sama orang tapi harus tidak di hadapan orang. Dan saya kira cara paling aman melakukan itu adalah dengan menulis dan membaca. SD, SMP itu pindah-pindah sekolah karena salah satu syarat untuk sekolah yang bagus buat saya adalah perpustakaannya harus nyaman buat sembunyi. Karena saya tidak suka berada di depan orang. Kalau guru saya ingin mengatakan sesuatu, guru yang bagus menurut saya adalah yang tidak pernah ngasih atau menyuruh saya berdiri di depan kelas seperti ini. Makanya ini sebenarnya ini tantangan berat buat saya karena menulis dan berbicara itu dua hal yang berbeda sekali menurut saya. Saya sudah cerita sedikit tadi bahwa masa kecil saya bukan masa kecil yang bahagia seperti umumnya teman-teman saya. Saya lahir dengan cacat di jantung saya yang membuat saya tidak bisa kemana-mana. Saya kemudian tumbuh menjadi remaja yang sebetulnya kayak membenci sebagian masa kecil saya. Suatu hari beruntung karena setelah pindah sekolah baru saya bertemu satu buku puisinya Subagio Sastrawardoyo judulnya Simfoni 2. Dan saya merasa wah ada orang ternyata bisa nulis yang pendek tapi kayaknya setiap saya baca banyak sekali hal yang dibilang. Lalu kemudian saya kira oh ini satu ruang di mana saya bisa kembali melanjutkan masa kecil saya yang saya benci dengan cara yang saya suka. Dan saya kira membangun masa kecil itu bisa dengan menulis. Akhirnya saya mulai belajar menulis puisi sejak SMP. Dan dari sana kemudian saya merasa awalnya puisi itu seperti doa. Saya kebetulan dulu anak pesantren, karena saya lari kemudian dari pesantren, saya desersi dari pesantren. Tapi di pesantren saya selalu diajari bahwa doa itu bisa membuatmu tenang, karena pesantren tempat saya sekolah itu jauh dari rumah. Itu membuat saya harus berpisah dengan nenek saya, satu-satunya orang yang saya percaya bisa ngajak ngobrol selama saya sampai SMP. Sehingga kemudian saya merasa bahwa puisi itu mungkin fungsinya sama dengan doa. Dia seperti membuat saya memendekkan jarak antara diri saya dan kebebasan saya. Saya selalu merasa bahwa ada begitu banyak hal di dalam hidup saya yang membuat saya sebetulnya tidak seperti yang saya inginkan. Meskipun tidak lama di pesantren, dua tahun, tapi kemudian ada begitu banyak hal yang saya pelajari dari pesantren. Misalnya pertanyaan saya dulu di pesantren waktu kecil, salah satunya yang membuat saya kemudian juga memilih nulis puisi adalah kenapa ya kalau khutbah Jumat kita tidak boleh interupsi gitu kalau kita tidak sepakat. Atau kenapa saya takut sekali protes sama guru saya kalau saya merasa bahwa apa yang dia bilang itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan sebagai anak kecil. Itu pertanyaan anak kecil saya. Lalu kemudian saya merasa bahwa kebenaran menurut setiap orang mungkin bisa punya caranya sendiri orang mengatakannya. Kenapa saya merasa bahwa ketika bertemu puisi Simfoni 2 penting? Karena saya merasa lewat
puisi-puisi Subagio itu mengatakan sebetulnya hal-hal yang besar sekali, tapi dengan cara membiarkan orang yang membacanya yang menemukannya sendiri. Jadi seperti benda kecil yang ketika kita masuk ke dalamnya ada begitu banyak ruangan di sana yang sebetulnya apa yang kita temukan di sana adalah sangat tergantung sama apa yang kita bawa masuk ke sana. Dan pada suatu hari, saya juga jarang sekali ngobrol sama ibu saya, tapi pada suatu hari ibu saya bilang bahwa kata-kata itu sebetulnya dia bisa dipakai menari, menggambar, main musik. Dulu saya pikir ibu saya bohong, itu sebenarnya alasan dia karena dulu waktu kecil saya ingin sekali jadi pemain musik atau pelukis. Tapi ibu saya bilang begitu, ibu saya karena tinggal di desa, hanya pedagang kecil di pasar tradisional, tidak mungkin bisa beli gitar, tidak mungkin bisa beli alat-alat lukis. Tapi kemudian pelan-pelan saya merasa bahwa apa yang dibilang ibu saya dengan cara saya membuktikannya sendiri bahwa bermain-main kata itu ternyata memang bisa menggambar lewat kata-kata, bisa bikin musik, jadi kata-kata itu bisa jadi alat musik yang menarik. Dan saya sebetulnya awalnya melakukan itu karena ingin membuktikan. Saya merasa berdosa karena mengatakan ibu saya pembohong dan saya merasa bahwa saya harus membuktikannya, jangan-jangan saya salah. Dan dari sana saya mulai tumbuh menjadi orang yang suka mengurung diri dan menulis dengan bermain-main kata. Yang kedua, karena saya tidak punya teman, jadi semua benda di sekitar saya itu ingin saya tulis, ingin saya membangun sesuatu. Kalau misalnya lihat jendela, saya tanya orang atau baca buku, oh jendela itu fungsinya gini. Tapi saya merasa bahwa jangan-jangan jendela itu punya fungsi yang berbeda. Lalu saya merasa jendela itu sebuah dunia yang macam-macam. Jadi semua hal-hal kecil di sekitar saya membuat saya kemudian ingin menciptakan dunia baru untuk anak kecil dalam diri saya tadi yang ingin hidup dengan caranya sendiri. Dan dengan menuliskannya saya berharap sebetulnya nanti orang kalau baca mungkin benda kecil ini tidak sekecil yang mereka pikirkan. Benda itu menjadi lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Setiap melihat sandal misalnya di jalan, terus saya bertanya sandal yang satunya kemana ya? Lalu saya membayangkan kalau saya sandal dan saya tiba-tiba teman saya yang satunya lagi hanyut di sungai, itu kayak gimana ya rasanya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kemudian sandal yang sebelah yang saya temukan di jalan raya itu tidak lagi hanya sandal yang sebelah, tapi dia menjadi sesuatu yang berbeda lagi. Dari sana kemudian saya belajar bahwa sebetulnya puisi meskipun kecil, dia kemudian bisa jadi adalah satu tempat paling aman untuk mengatakan atau mengkomunikasikan kebenaran setiap orang, kebenaran dalam versi masing-masing. Misalnya ini, orang tuh merasa bahwa anak kecil, misalnya kalau dia bilang, wah Aan bisa juara umum meskipun tidak ada bapaknya, itu kayak memuji. Saya ditinggalkan bapak saya waktu kecil, itu memuji, tapi bagi saya itu adalah hukuman yang berat sekali. Karena ini orang memuji saya tapi kemudian memukul saya dengan mengatakan meskipun tidak ada bapaknya ya. Jadi kayak itu sakit sekali. Orang lain berbeda sekali mungkin ketika mendengar kalimat seperti itu. Tapi kemudian itu hal yang ingin sekali saya kasih tahu ke orang dewasa bahwa itu cara menghukum yang menyakitkan sekali buat saya. Sehingga saya selalu bertanya bagaimana caranya saya menyampaikan ke ibu saya bahwa hal itu adalah hal yang menyakitkan. Sementara ibu saya bilang dia dengan senang hati tersenyum ketika mengatakannya. Dan saya kira puisi punya kemampuan untuk mengatakan hal-hal semacam itu, kebenaran semacam itu. Tapi karena saya lari dari pesantren, saya juga merasa bahwa sebetulnya puisi tidak menjumpai siapapun untuk meyakinkan satu hal yang pasti. Puisi itu seperti rumah yang dia sebenarnya dibangun dari pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya tidak menyodorkan jawaban apapun di situ,
Tapi saya berharap siapapun yang masuk ke sana, dia menemukan sesuatu yang dia cari, tergantung apa yang dia bawa masuk ke sana. Bagi orang menulis puisi, belakangan apalagi setelah ADC, dia bilang, wah Aan romantis sekali ya, kayak seolah-olah menulis puisi itu menyenangkan sekali. Atau kayak Aan itu pasti setiap hari duduk di jendela melamun dengan kopi. Kayak begitulah yang kita bayangkan tentang penyair kan ya. Padahal menulis puisi buat saya sendiri itu adalah perjuangan yang berat sekali. Di dalam puisi, saya seperti selalu berusaha untuk menjadi sekaligus mengelak dari diri sendiri. Karena menulis puisi, sebetulnya bagi saya tidak ada gunanya kalau yang dibuat bergetar atau yang memikirkan sesuatu hanya saya. Jadi menulis puisi itu bukan hanya sekadar mengatakan sesuatu, tapi juga persoalan mengitakan sesuatu. Bagaimana siapapun datang ke sana bisa masuk dan menemukan sesuatu yang dia cari sendiri. Dan itu artinya pada saat bersamaan saya harus berusaha menjadi diri saya, tapi pada saat bersamaan juga saya harus mengelak dari diri saya sendiri. Dan hal yang saya kemudian rasakan, saya tumbuh dari satu komunitas yang 100% Muslim, 100% orang Bugis waktu kecil. Saya dibully hanya karena nama saya, M di depan nama saya itu terdengar bukan sangat Bugis. Saya dibully karena itu dan saya merasa bahwa setelah menulis puisi, ribuan puisi, satu hal yang saya pelajari dari puisi adalah orang kalau mau baca puisi Anda tidak ditanya agamamu apa. Puisi membuat saya bisa berdansa dengan orang yang bahkan tidak pernah saya lihat tangannya. Puisi membuat saya bertemu dengan begitu banyak tanpa perlu memikirkan dari mana dia datang, sukunya apa. Jadi saya merasa bahwa puisi itu sebetulnya adalah cara saya atau media di mana kemudian membuat tangan saya yang kecil ini, yang pendek ini bisa cukup dekat dengan hal-hal yang saya tidak bisa peluk. Tapi satu hal, pertanyaan yang sering saya tanya ke diri saya, apa yang membuat saya sampai sekarang masih menulis puisi? Saya kira kalau saya tahu pasti jawabannya mungkin sudah berhenti menulis puisi sejak lama. Tapi saya kira bahwa menulis puisi, semua hal yang saya tulis di dalam puisi saya itu sebetulnya adalah kesedihan saya karena tidak bisa menemukan kata yang tepat untuk mengatakan sesuatu. Jadi itu kegagalan saya menemukan sesuatu, menemukan hal-hal yang saya cari. Pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup saya. Jadi sebetulnya bukan saja saya menjadi puisi karena gagal menjadi pelukis dan pemain musik, tapi bahwa puisi saya yang dibaca orang lain adalah sebetulnya adalah kegagalan saya dalam banyak hal. Saya selalu merasa bahwa menulis itu sebetulnya cara saya untuk mencari tahu lebih banyak hal atau hal-hal yang ingin sekali saya tahu, ketimbang memberitahu apa yang saya sudah tahu kepada orang lain. Tapi sekali lagi bahwa biasanya di talk seperti ini tadi disebutkan bahwa ini ruang di mana orang mau cari inspirasi. Maafkan saya karena saya bercerita tentang semua kegagalan saya dan saya bahkan tidak tahu banyak hal. Tapi saya kira bahwa satu hal, bahwa misalnya tadi saya bilang ketika bertemu buku puisi saya belajar menirunya, tapi yang paling banyak memberi saya pelajaran justru karena saya gagal menemukan, meniru semua hal yang saya mau tiru. Semua penyair yang saya baca memberitahu saya bahwa hanya Sapardi yang bisa jadi Sapardi, hanya Subagio Sastrowardoyo bisa jadi Subagio, hanya Rendra bisa jadi Rendra, hanya Tukul bisa jadi Tukul. Dengan membaca semua penyair itu yang saya tahu adalah dia membantu saya untuk mengidentifikasi semua hal atau pelan-pelan yang bukan diri saya untuk kemudian mungkin suatu saat bisa menemukan siapa saya. Jadi saya tidak berani bilang bahwa puisi adalah saya atau semua yang saya tulis adalah saya. Tapi setidaknya saya kira itu jalan menuju ke sana. Saya kira itu. Terima kasih. Buka aja Bukalapak.